Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faridatul Aini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil proyek yang telah saya kerjakan, yaitu tentang sebuah sistem aplikasi absensi digital, di mana pembuatan aplikasi ini ialah untuk menggantikan sistem absensi yang manual, di mana yang sering terjadinya ketidakakuratan data, rawannya akan kecurangan, dan memakan waktu yang lumayan. Dengan sistem digital ini, pencatatan kehadiran dapat dilakukan secara real-time, aman, dan juga lebih efisien. Oke, lanjut saja. Langkah pertama, kita buka atau kita jalankan server lokal Laracon terlebih dahulu. Lalu kita klik Start All untuk memulai dan untuk menjalankan MySQL-nya. Sebelum itu di sini saya akan menggunakan framework Laravel versi 10. Sementara itu, Laracon ini berfungsi untuk menjalankan server lokal ataupun localhost di komputer kita, di mana untuk menjalankan sebuah database dari proyek kita dan juga server dari web. Langsung saja kita lanjut ke VS Code, di mana di sini saya sudah membuat file absensi digital dengan menggunakan framework Laravel. Dalam Laravel terdapat beberapa komponen, di antaranya yaitu terdapat migration. Migration ini digunakan untuk mendefinisikan kolom ataupun struktur dari tabel di database. Contohnya seperti ini. Di tabel guru, di sini kita mengisikan tabelnya terdapat NIP, nama, dan juga jenis kelamin dengan varchar, dan di NIP dengan unique, yaitu unik, tidak boleh sama. Lalu di komponen selanjutnya yaitu terdapat komponen model, di mana model ini berfungsi sebagai perantara atau untuk mengelola, mengambil, dan juga menyimpan data. Seperti yang tadi, yang guru, dia akan menyimpan data dari migration tadi, di mana dia tadi menyimpan dengan NIP, nama, dan juga jenis kelamin. Lalu untuk komponennya selanjutnya yaitu ada komponen controller. Nah, controller ini dibuat untuk memulai proses dari web, baik dari login hingga perkembangan jam untuk melakukan absensi, melakukan jam masuk dan juga pulang secara otomatis. Intinya untuk menjalankan otomatis webnya, seperti di guru tadi. Lalu di komponen selanjutnya yaitu ada komponen view, atau di dalam view ini kita menggunakan dengan .blade.php. View ini digunakan untuk mendesain tampilan web seperti login, layout, dashboard, dan lain-lainnya.
Lalu selanjutnya itu ada routes, di mana routes ini digunakan untuk mengatur URL pada web. Dan disinilah kita menentukan web itu berjalan. Langsung saja kita menuju web. Sebelum itu, untuk membuat komponen-komponen tersebut, kita dapat membuka terminal. Kita masuk pada file yang telah kita buat tadi. Apa yang ngomong? Sebelum itu kita masuk ke file yang kita buat terlebih dahulu, yaitu cd absensi. Sini masuk ke folder saya. Typo. Untuk membuat komponen-komponennya, kita dapat membuatnya dari sini. Seperti model tadi, di sini kita dapat membuat model seperti ini. Lalu untuk membuat tabelnya migration, kita dapat membuat migrationnya seperti ini dengan nama tabel yang kita buat. Lalu untuk controllernya, kita dapat membuat controller di sini dengan nama controller yang kita buat. Langsung saja kita menuju ke halaman web yang saya buat. Sebelum masuk ke web, kita nyalakan untuk dengan kode PHP Artisan Serve untuk menghubungkan ke web tersebut. Lalu kita masuk ke runningnya PHP Artisan Serve untuk ke web. Di sini kita masukkan alamat localhost-nya, alamat URL atau localhost-nya, di mana URL saya yaitu yang bernama localhost 8 dashboard. Nah, berikut ialah halaman dari project yang saya buat, di mana di sini dashboard awal yang menampilkan jumlah siswa yang masih terdapat 3 orang, jumlah guru yang terdapat hanya 3 orang, dan jumlah kelas hanya 1. Di sini kita dapat menambah dan juga mengedit ataupun menghapus data tersebut. Di sini kita akan mencoba menambahkan data. Di data siswa kita dapat menambahkan NIS 678 nama. Pilih kelas. Di sini karena tadi di kelas ini masih 1, maka kelasnya hanya 1 ya. Tadi belum disimpan datanya, maka tidak tersimpan. Kita klik NIS-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di NIS ini tidak boleh sama, dia harus unik. Jika sama, maka akan ada teks seperti ini. Karena dia sama NIS-nya. Karena NIS-nya tadi kita sudah buat ke unique queue. Nah, di sini kita simpan. Maka data akan tersimpan, yaitu Fani. Oke. Ini juga sama. Di data guru, kita juga dapat menambahkan
ataupun menghapus dan juga mengedit. Di sini misalnya saya mengedit ke guru Aji. Kita edit, lalu kita update. Nah, maka data akan tersimpan. Untuk data kelasnya di sini kita masih ada satu data. Coba kita tambahkan lagi nanti, lalu kita hapus. Dan kita nanti akan komen seperti ini. Apakah yakin ingin menghapus kelas ini? Jika ya, maka tekan OK. Maka akan kehapus. Selanjutnya itu presensi. Di sini kita bisa menambah presensi, di mana tadi kita telah menambahkan siswa yang bernama ini Fani di mata pelajaran bahasa Inggris pada tanggal 7 di hari Selasa. Dia hadir. Simpan. Maka akan status seperti ini. Cara untuk melihat ini hasil dari yang kita tambahkan tadi. Kita menambahkan jumlah siswanya dan jumlah guru dan juga jumlah kelas. Untuk melihat bagaimana database bisa tersambung ke database-nya, kita dapat melihat melalui dbeaver. Di sini saya menggunakan dbeaver untuk melihatnya. Kita masuk ke dbeaver-nya. Nah, kita di localhost ini tadi masuk ke database tadi yang kita hubungkan. Oh ya, lupa. Untuk menghubungkan ke database ini, kita ke INV-nya dan masukkan ke database tersebut. Apa nama database yang kita sambungkan ke dbeaver tadi, di mana di sini saya menggunakan absensi. Dapat kita lihat ini untuk tabel relasinya. Di tabel guru tadi kita hanya mengedit dari Bapak Aji. Maka yang kita edit tadi sudah tercatat di sini secara otomatis. Dan di sini terdapat tanggal pengeditannya, waktunya, dan juga waktunya. Tanggal berapa update-nya dan tanggal berapa mengubahnya. Untuk jadwal seperti itu juga. Masukkan ke kelas ID berapa, mata pelajaran ID berapa, guru ID berapa, di hari apa, dan jam mulainya pukul berapa. Untuk kelas juga sama, tadi kita menambahkan kelas. Dan di mata pelajaran tadi tidak ada menambahkan karena fungsinya semua sama. Di presensi sendiri tadi menambahkan satu, yaitu Fani tadi dengan jadwal ID-nya berapa, dengan siswa ID berapa, di tanggal berapa, dan statusnya apa, akan tercatat semua di database secara otomatis. Iya, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.